Shalom. Apa kabar semuanya minggu ini? Luar biasa. Selamat datang Koko dan Cici dari People's Place ya, KP. Ya. Selamat datang ya. Beri tepuk tangan buat mereka dong. Sudah lama nggak ketemu ya Bapak Ibu. Kayaknya udah 2 minggu berturut-turut kami nggak ada. Ada apa? Kakak ipar melahirkan, harus kunjungi, ada satu sukacita besar lah, tambah keluarga besar kita ya kan. Tapi saya percaya walaupun kita nggak ketemu, kita semua ketemu di alam roh. Haleluya. Amin. Ada yang takut ya? Ada yang takut di alam roh, kenapa ini? Apalagi cocok berbicara tentang roh kalau kita berbicara tentang see the unseen, ya kan? Kita mau melihat apa yang tidak terlihat gitu. Nah teman-teman, di dunia ini orang mau terlihat hebat dengan seperti ini kan? Aku melihat ini, aku melihat ini, aku melihat itu gitu. Nah dan bahkan banyak orang yang karena nggak bisa lihat Tuhan dia bilang aku lihat setan. Kenapa nggak lihat Kristus di dalam diri kita? Amin. Nah kita akan bahas firman Tuhan dari satu cerita di dalam Alkitab ketika satu bangsa Israel ada di padang gurun. Bapak Ibu, mereka ini saking tegar tengkuknya satu bangsa ini. Mudah-mudahan orang Israel nggak sakit hati ya, kita bicarain terus. Mana tahu mereka nonton YouTube kita gitu kan, orang ini khotbah kami aja yang disindir gitu. Jadi satu bangsa ini ketika mereka di padang gurun selalu komplain sama satu orang, sama Musa ya kan. Musa pemimpinnya, dia komplain selalu, komplain soal minum, komplain soal makan, komplain soal makanan yang udah bosan, semua dikomplaini. Sampai satu ketiga Tuhan udah puyeng ini. Karena mereka komplain sama Musa, Musa komplainnya sama siapa? Sama Tuhan, sama bosnya kan, gimana ini bos gitu. Nah jadi enak jadi pemimpin seperti Musa itu sebetulnya. Apa-apa tinggal lapor kan. Musa hebat, enggak hebat, Tuhan yang hebat gitu. Nah sama, Musa dikomplain, bukan komplain sama aku, komplain sama Tuhan. Kalau kita pun seorang pelayan Tuhan punya jiwa seperti Musa, kita enggak akan sakit hati. Ya kan? Oke, kita lanjut. Nah jadi mereka ini saking Tuhan udah suntuknya, Tuhan suruh banyak-banyak ular datang ke perkemahan mereka. Ularnya bukan ular main-main, bukan ular air. Ular apa yang di padang gurun? Ular tedung. Nanti cari Google, bisa ular tedung ini cemana, mana lebih parah daripada bisa ular kobra. Kayaknya hampir-hampir sama. Nah jadi gitu ular ini masuk banyak ke perkemahan, siapa yang komplain itu yang dipatok. Kenapa gereja ini tempat ibadah ini studio? Tok, patok. Kenapa gereja ini pendetanya tinggi kali? Tok, patok. Kenapa ruangan ini dingin? Tok, patok. Enggak boleh komplain. Waktu zaman itu teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua mereka, banyak dari antara mereka yang sudah mati katanya karena dipatok ular ini, enggak ada vaksinnya. Ya kan? Mereka di padang gurun enggak ada harapan. Ular ini datang memang dan tunggu. Siapa yang komplain dipatok? Coba cek samping kanan kirinya. Masih ada enggak kita patok-patokan? Selama sama-sama pelayan Tuhan. Sama suami istri, itu paling sering ya kan. Bla 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 bla. Yang sini juga gitu. Anaknya jadi pemisah. Udahlah, jangan ribut kalian. Kita buka Bilangan pasal ke-21. Sudah temukan Bapak Ibu? Kayaknya di sini jam lambat berputar ya. Masih jam 11 kurang sekarang. Jadi saya harus berdiri sini lebih kurang 1 jam lebih. Siap-siap. Kalau yang ngantuk berdiri, pergi ambil kopi, duduk lagi, harus fokus. Sudah siap Bapak Ibu? Saya bacakan, dengarkan, nikmati firman Tuhan. Katanya seperti ini. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, ia tetap luar biasa enggak ular tembaganya ini Bapak Ibu?
Kita udah ceritakan tadi, banyak orang yang dipatok di sana karena komplain-komplain. Komplain sama A, komplain sama B, komplain sama C, dipatok semua. Nah Bapak Ibu, mereka ini sudah putus harapan karena melihat teman-temannya udah pada meninggal. Ada dia yang 2 orang sekali dipatok kan, lagi gosipin. Tengoklah Mamak Sianu itu, temannya bilang, Mamak siapa? Langsung datang ular dua-duanya dipatok, cetak. Mereka lagi hadap-hadapan, temannya udah mati. Yang satu ini tinggal nunggu detik-detiknya mau mati. Terus karena saking banyaknya mereka pun bilang sama Musa, gimana kami ini Mus, udah dipatok ular, udah mau mati. Terus Musa lapor sama Tuhan, gimana ini Tuhan, banyak dari mereka yang udah mau mati. Tuhan bilang sama mereka, buat ular dari tembaga, taruh di atas tiang, suruh mereka lihat. Bapak Ibu nyambung gak ini solusinya? Enggak. Bayangkan ular yang matok itu, kenapa orang bisa mati dipatok ular, dia suntikkan bisanya ke tubuh orang itu kan. Disuntikkannya cetak. Terus vaksinnya pada saat itu cuman lihat ular tembaga. Bukankah ini gambaran yang sempurna dari Kristus akan keselamatan kita saat ini? Bapak Ibu Saudara terkasih, enggak seorang pun kita dari satu suku bangsa Israel, kita ini bukan cucu cicitnya Musa, tapi kita bisa selamat hanya karena percaya kepada Yesus. Saat kita memandang Yesus yang di atas kayu salib, enggak ada hubungan darah, enggak ada hubungan apa-apa, enggak masuk akal kita bisa selamat. Bahkan Yesus itu bukan dari si 4 pisoran, tahu 4 pisoran? Kalau marga kami Batak ada si 4 pisoran kan? Tobing, Huta Barat, Huta Galung, Pangabean. Enggak ada satu pun dari bagian itu. Yesus itu marganya Kristus. Enggak nyambung sama sekali dengan kita. Dalam segi budaya, bahasa enggak nyambung sama sekali. Dan enggak ada hubungan darahnya sama sekali. Sama dengan satu bangsa ini, waktu Tuhan suruh, Tuhan kasih satu solusi, ada dari antara mereka yang nggak mau lihat, nggak mau percaya. Apa hubungannya aku di sini yang dipatok ular sama nengok gambaran ular tembaga di satu tiang? Nggak ada hubungannya. Tapi bagi orang-orang yang melihat, bagi orang-orang yang percaya, katanya mereka tidak apa? Tidak mati. Kalau kita lihat di versi firman Allah yang hidupnya, katanya mereka sembuh dan tidak mati. Bapak Ibu, ada orang sembuh, ada orang enggak mati tapi enggak sembuh. Ada enggak? Sakit terus. Sakit kakinya, udah diobati, sembuh, masuk lagi ke tangannya. Sembuh tangannya, pikirannya lagi yang sakit. Sembuh semua badannya Bapak Ibu. Kantongnya sakit, habis uang berobat. Jiwanya yang sakit. Saya pernah ketemu sama satu orang yang khawatirnya itu setinggi langit, sampai langit ke-7. Khawatir akan hidupnya, khawatir akan kesehatannya, khawatir akan masa depan anak-anaknya. Padahal napas yang dia hirup hari ini pun minjam, betul enggak? Ditarik, enggak boleh disimpan. Harus dibalikkan, betul kan? Karena nggak ada satu orang pun di tempat ini yang bisa cari udara kemana-mana. Dan satu-satunya pengharapan kita yaitu Yesus, bukan yang lain, bukan kemampuan kita, bukan semuanya. Harus Kristus. Kalau kita mau hidupnya itu selamat, sembuh di dalam Kristus. Nah sembuh yang saya maksud bukan hanya sembuh secara tubuh kita, secara jasmani kita, tapi sembuh secara roh dan jiwa kita Bapak Ibu. Sebab sekarang banyak orang di dunia ini yang sehat secara jasmani tapi sakit secara roh dan jiwanya. Jiwanya mengembara, jalan-jalan. Dulu saya sering gitu, waktunya tidur gak bisa tidur. Udah pejamkan mata ini pun udah disuruh-suruh. Hai otak diam, hai otak tidur, enggak mau dia, enggak nari-nari terus. Jalan-jalan tak kemana-mana. Nah kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini adalah solusi. Firman Tuhan ini bagaimana bukan mengapa. Kalau kita lihat bangsa Israel ini kenapa mereka dipatok ular, banyak panjang kisahnya. Karena tadi di awal pun sudah kita bilang bahwasanya ini satu bangsa yang keras kepala.
tegar tengkuk. Bahasa Bataknya apa tegar tengkuk? Jogal rukung. Nggak bisa diginikan, keras. Tengok kiri. Kayak salah tidur gitu ya. Suruh gini pun nggak mau. Kadang jiwa kita pun gitu kan. Ada datang saudara kita, Kak Deh, apa kabarmu? Baiknya kau? Udah makan kau? Udah. Lagi jogal rukung kejiwaannya. Lagi keras itu, lagi nggak mau. Itu sebab saya katakan tadi firman Tuhan itu satu solusi, bukan hanya satu harapan. Makanya baik kita merenungkan firman Tuhan itu, dan Alkitab pun bilang renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Betul kan? Supaya jalannya nggak sembarangan-sembarangan. Supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang di dalamnya. Berarti tuntunan hidup ada di dalam firman Tuhan. Itu maka Tuhan suruh renungkanlah itu siang dan malam. Kalau kita bawa itu, apalagi katanya Yosua 1:8, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Berarti keberhasilan kita pun udah ditentukan kalau kita mau ikuti tuntunannya. Betul? Nah, jadi kita lihat bahwasanya Tuhan udah kasih solusi. Solusinya apa? Firman Tuhan. Saya bilang tadi firman Tuhan itu bagaimana, bukan mengapa, ya kan? Jadi kita nggak perlu lagi ratapi nasib kita. Kenapa aku seperti ini? Kenapa keluarga aku seperti ini? Enggak. Walaupun di dalam penyakit, Bapak Ibu, walaupun kita penyakitnya lagi nampak di badan kita ini, jangan tanya kenapalah aku sakit, kenapalah nggak sembuh-sembuh, makin stres, enggak. Tapi kita mulai dengan firman Tuhan bilang bagaimana supaya kita sembuh, bagaimana supaya kita diberkati, bagaimana supaya kita makin bertumbuh, bagaimana supaya kita bisa berjalan maju dan naik bersama dengan Tuhan. Tanya sama sebelahnya, bagaimana? Jangan bingung nanyanya, bagaimana? Makanya berhentilah patok-patokan. Suami istri berhenti patok-patokan. Abang adik berhenti patok-patokan. Sesama rekan bisnis berhenti patok-patokan. Yang jualan jangan patok timbangannya. Biar banyak untung, setel. Yang pengalaman bilang amin. Yohanes pasal 12 ayat 32. Yesus bilang seperti ini, Bapak Ibu. Mati lampu ya? Oh enggak, ini hidup. Oke, sambil tunggu saya akan bacakan. Firman Tuhan bilang seperti ini. Oh sudah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan... Kalau kita baca terus ini, Yesus jelaskan, ini dia berbicara ini tentang dia akan disalib. Nah Bapak Ibu, waktu Yesus ditinggikan dari bumi itu adalah waktu dia disalibkan. Dan Yesus bilang, waktu aku disalibkan, aku akan menarik orang-orang datang kepadaku. Jadi meskipun hari ini kita pergi penginjilan, meskipun kita pergi keluar-keluar tentang nama Yesus, bukan kita yang menarik orang datang sama Yesus. Tetapi Yesus itu yang menarik semua orang datang kepada dia. Kita lihat tadi di dalam bilangan itu bahwasanya waktu ular itu ditaruh di atas tiang, dipancakkan, yang melihat kepada ular itu akan tetap hidup, akan sembuh. Kita lihat ketika Yesus bilang nanti ada waktunya aku disalibkan, aku akan menarik semua orang kepadaku. Bisa enggak ini terjadi sendiri Bapak Ibu? Enggak bisa. Yesus perlu saya, Yesus perlu semua kita yang duduk di tempat ini. Yesus perlu kita untuk menjadi satu contoh bagaimana kehidupan Yesus itu waktu di bumi. Apakah waktu Yesus ada di bumi, sikit-sikit dia jalan, kena hujan, atau waktu Yesus ada di bumi, kena lapar langsung, kenapa naik asam lambungku?
Enggak. Kristus waktu ada di bumi, dia tahu dia ada di bumi ini sebagai manusia 100%. Itu sebabnya kemarin kami udah bahas di Wibi, kenapa kematian Kristus itu sangat menyeramkan sekali. Kalau kita lihat di filmnya kan, di kematian Kristus itu terjadi gempa, gelap gulita, betul? Lagi siang-siang gelap gulita, itu gambarannya semua dosa dia sedot. Semua kegelapan ditarik kepada dia. Dan pada saat gempa, apa yang terbelah dua Bapak Ibu? Bait sucinya terbelah kan, tirainya pun terbuka. Artinya Yesus bilang mulai sekarang aku nggak mau terkekang lagi. Yesus nggak mau lagi terbatas di dalam badannya, di dalam tubuh manusianya. Waktu dia tarik semua dosa, terjadi kekacauan yang besar di dunia ini. Gempa, gelap gulita, kacau semua. Dia tarik semua dosa itu, dipakukan di atas kayu salib dan dia bilang sudah selesai. Sudah selesai, maksud Yesus adalah semua dosa, pelanggaran, tuntutan Allah sudah selesai. Sudah dibayar. Jadi sekarang waktu kita datang kepada Kristus, kita menjadi orang percaya kepada Kristus. Allah yang kita jumpain sebagai Bapa itu bukan Allah yang pegang tongkat, bukan Allah yang tolak pinggang. Tapi dia Allah yang kita jumpain dengan tangan yang terbuka. Setiap kita kembali kepadanya, dia siap untuk memeluk kita. Amin Bapak Ibu. Setiap kita waktu kita kembali, tangan Tuhan itu terbuka bagi setiap kita. Bilang, oh sini nakku. Seperti seolah-olah Tuhan Bapa itu gak sabar untuk menunggu kita. Sementara kita di dunia ini lagi sibuk. Sabar Tuhan sedikit lagi. Jangan dulu Tuhan, masih seru ini, betul gak? Ayo udah waktunya pulang, bentar lah, masa kali. Tunggu dulu, masih banyak mau dikerjakan di dunia ini. Tapi bayangkan di pihak Kristus yang membayar semua dosa kita berat enggak? Berat. Makanya Yesus bilang waktu dia di Taman Getsemani, dia bilang, Bapa kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Karena dia tahu penderitaan yang sebentar lagi dia tanggung di atas kayu salib itu terlalu berat, terlalu besar. Karena dosa seluruh dunia, dosa yang kemarin, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang, dia bawa semua, mati bersama dengan dia. Dia harus bayar semua. Itu sebabnya kita menjadi melimpah karena posisi kita ditukar dengan posisi Kristus. Yesus yang tadinya begitu berharga, begitu mulia di hadapan Allah, dia menjadi begitu terhina supaya posisinya diberikan kepada kita. Jadi sekarang kita berjalan di bumi ini, sekarang kita bergerak di bumi ini bukan lagi berdasarkan apa yang kita buat, tapi berdasarkan apa yang Kristus lakukan bagi setiap kita Bapak Ibu. Tapi walaupun gitu jangan suka-suka sama tetangga. Kan bukan berdasarkan perbuatanku. Ditonjoknya nanti kita, betul enggak? Sebab kematian Kristus itu bukan hanya mengubah kelakuan kita di luar Bapak Ibu. Kematian Kristus itu menebus kita, bukan hanya menebus kita dari iblis. Tapi dia juga tebus kita dari kebiasaan-kebiasaan yang lama. Dari karakter-karakter kita yang suka-suka. Tuhan selamatkan kita di dalam satu paket lengkap itu. Tuhan mau angkat kita, munculkan kita betul-betul menjadi emas murni. Itu sebabnya di dalam Kristus waktu kita semakin hari, semakin lama mengikut Kristus, perubahan demi perubahan akan terjadi di dalam hidup kita. Sama dengan pohon yang ditanam Bapak Ibu. Gitu pohon ini, misalnya pohon jeruk ditanam, dia berbuah. Orang biasa bilang buah pasir kan. Kita ambil buahnya belum enak, kadang enggak manis, hanya berasa air, kadang asam. Buah awal-awalnya gitu enggak enak. Tapi semakin tua pohonnya ini, semakin akarnya meresap ke bawah-bawah dan semakin kita sabar menunggu buahnya, buahnya akan menjadi manis. Sama dengan kita di dalam Kristus, gitu kita bilang terima Kristus, oh aku enggak akan mati. Tapi kita perlu yang satu namanya apa? Metanoia, perjalanan kita bersama dengan Kristus. Di dalam perjalanan kita bersama dengan Kristus, belum semua sempurna Bapak Ibu. Masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki. Masih banyak hal yang perlu kita libatkan Roh Kudus di dalam diri kita untuk kita berubah semakin serupa dengan Kristus. Itu sebabnya saya selalu bilang pertobatan itu bukan hanya satu hari.
Kadang ditanya, kamu bertobat kapan? Diceritakanlah kesaksian hidupnya terima Yesus kan. Itu titik baliknya. Tapi pertobatannya kapan Bapak Ibu? Sepanjang perjalanannya bersama dengan Kristus. Itu sebabnya dikatakan, ayolah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Mungkin sekarang waktu kita sampai di satu titik ini, kita baru lepas dengan keegoisan. Dulu mikirnya aku aja ya kan. Kita jalan lagi bersama dengan Kristus, mulai kita bertumbuh di dalam apa? Kasih, mulai lihat kepada orang, oh kasihan orang ini, udah gitu aja nggak diapa-apain, cuma kasihan aja. Tapi setidak-tidaknya buah kasihnya itu udah muncul. Jalan lagi, mulai kita makan buahnya manis, mulai kita makan buahnya manis Bapak Ibu. Dan yang bilang buahnya itu manis bukan kita kan. Yang rasakan buahnya itu manis kan bukan kita, orang luar sana. Itu sebabnya setelah kita terima Kristus, itu sebabnya setelah Kristus hidup di dalam diri kita, apakah kita hidup di dalam Kristus itu sendiri sehingga orang lain bisa nikmati buahnya. Makanya dulu seringkali orang bilang itu tobat hari Minggu, Senin, kumat. Karena orang gak bisa rasakan buahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, udah berapa tahun kita jadi orang Kristen? Atau seperti saya lagi dalam kandungan pun belum brojol, udah dalam nama Yesus. Udah Kristen sejak kandungan, bukan sejak lahir. Sejak dalam kandungan udah lahir. Bibiku namboruku pernah cerita, kau dulu lahirnya hari Minggu loh. Iya ya gitu, kenapa? Kupikir apa bedanya sama hari Senin? Maksud bibiku supaya kau jangan nakal. Udah lahir hari Minggu gak boleh nakal. Terus gitu kau lahir, kami datang katanya taruh Alkitab di kepala. Kupikir kan aku gak ngerti. Apa gunanya Alkitab taruh di kepala coba? Ada di sini yang takut dibilang bahas setan, terus ketakutan ambil Alkitab taruh di tempat tidur sama Alkitab. Gak ada dampaknya Bapak Ibu. Karena Alkitab pun berkata, iblis pun tahu firman Tuhan. Iblis tahu. Bahkan saya rasa ya, menurut saya sih, ini bagi saya, kurasa iblis lebih hafal firman Tuhan daripada aku ngapal firman Tuhan. Karena iblis sudah ada sejak malaikat-malaikat dulu kan. Dia salah satu dari mereka. Waktu Tuhan bilang, jadilah apa di mula-mulana di topa debata langit dan tanah. Pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi, si Lucifer di situ. Jadi iblis lebih tahu tentang firman Tuhan dari kita, tapi dia tidak percaya. Itu bedanya. Tanya diri kita apakah kita percaya atau enggak. Kadang kita percaya, kadang enggak. Kalau situasi lagi memungkinkan, amin, haleluya. Besok pagi anak ketok, Pak uang sekolah. Istri cedok beras, srek sampai dalam dasar lantainya kan. Apakah kita masih percaya? Istrinya datang ke kamar, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Oh haleluya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, dibangun suaminya. Mak, pinjamkanlah dulu uang mama. Itu sebabnya ketika kita bilang percaya kepada firman Tuhan, bukan hanya percaya secara badan Bapak Ibu. Makanya saya kadang bilang sama orang, jangan cepat kali jawab firman Tuhan, amin, amin, amin. Sabar, pikirkan dulu, renungi dulu. Setelah kita renungkan, baru kita aplikasikan. Kayak makanan itu pasti kita bilang gak enak kalau gak kita kunyah. Ada BPK, tak. Pakai sambal apa? Andaliman. Karisma Kitchen sambalnya ya. Sumut ya. Udah habis promosi, udah habis. Cetak udah di
masak dengan sedemikian rupa, udah dihidangkan lagi hangat-hangatnya, udah kita coel ke sambalnya, kita makan tapi nggak dikunyah, langsung telan, jerek. Dapat rasanya enggak? Kita dibilang udah merdeka dari dosa, kita orang yang bebas, kita bisa berjalan menikmati Kristus dalam hidup kita. Kadang kita bisa menghidupinya hanya 10%. Waktu dibilang kita ini orang yang berkuasa di bumi, Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Kita berdoa atau serang sakit, orang sakit akan sembuh, bla 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 bla. Kita bilang amin, yes, haleluya. Gitu keluar gereja, ada orang sakit. Oh, dokter sana katanya bagus. Mana kuasanya? Terus kita bilang, pengalamanku pakai ini bagus loh. Maksud saya adalah di dalam perjalanan kita bersama dengan Kristus masih ada up, down. Tapi waktu kita jalan terus, suatu waktu kita akan sampai ke 100% bersama dengan Kristus. Makanya mari kita bersabar dengan diri kita sendiri. Jangan bosan-bosannya. Kenapa aku gagal terus ya? Sabar. Atau kita lihat tetangga kita, anak kita, atau saudara kita, tetangga kita. Saya bilang hari-hari 7 hari seminggu kan. Mungkin ada keluarga yang berantemnya 8 kali. Sabar, doakan, datangi. Mungkin sekali lagi kita yang udah Kristen sejak kecil 20 tahun, 30 tahun, 35 tahun aku sekarang. Berarti udah 35 tahun setiap hari Minggu. Kalau enggak malas pulang balik gereja kan. Tapi apakah tetanggaku tahu kalau aku ini adalah pengikut Kristus? Atau hidupku sama aja, atau enggak ada dampak Kristus apa-apa bagi hidupku. Bahkan istriku pun enggak sadar kalau aku ini pelayan Tuhan. Bahasa-bahasa pasar pun masuk ke rumah. Yang biasa di kebun binatang bawa ke rumah. Enggak ada dampaknya Kristus di rumah kita. Jadi bagaimana kita mau membawa atau menunjukkan Kristus kepada orang? Gitu orang lihat, langsung orang lihat masalah. Sedih enggak hidup kita Bapak Ibu? Padahal firman Tuhan udah merdekakan kita. Firman Tuhan udah membebaskan kita. Bukan hanya firman Tuhannya. Dibilang Kristus yang mati di kayu salib itu. Dengan kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Gitu kata Alkitab kan? Roh yang membangkitkan Kristus dari orang mati, roh itu ada di dalam kita. Berarti kita bisa membangkitkan. Oh, Bapak Ibu yang bilangnya bukan aku ya. Nanti kalau ada orang mati panggil jemaat AGF ke sana. Doain. Doakan, kalau enggak mati mari kita kebumikan sama-sama. Betul. Kan enggak apa-apa, kan enggak ada yang salah. Serius. Jadi marilah hiduplah dalam Kristus itu. Kemarin di WIBI kami bahas itu bungkus membungkus Bapak Ibu. Di hadapan Allah itu Kristus yang membungkus kita. Sehingga saat ini waktu Allah lihat ke bumi, kita yang duduk di sini, Yesus yang Tuhan lihat adalah Yesus kecil yang duduk. Dan Tuhan bersuka cita. Tetapi bagi kita, sesama kita, yang kita lihat adalah masih diri kita. Makanya kalau ditanya di manakah Kristus itu, kita bilang di hatiku. Bagi sesama kita, kita yang membungkus Roh Kudus itu di dalam hati kita masing-masing. Tapi apakah kita biarkan dia tetap terbungkus? Enggak ngomong-ngomong. Seperti tetanggaan tapi enggak cakapan. Apakah Kristus, apakah Roh Kudus itu kita biarkan seperti di dalam hati kita? Sepanjang hari dia hanya melongo, nengok-nengok, enggak ada yang ngajakin ngomong, dia ngomong pun enggak didengar. Tapi apakah kita mau libatkan Roh Kudus di dalam hidup kita masing-masing? Amin. Kalau itu terjadi, kalau betul-betul kita hidup di dalam Kristus, orang lain akan lihat. Yesaya 52 ayat yang ke-7. Sudah temukan? Firman Tuhan bilang seperti ini. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, lihat ini.
berkata kepada Sion, apa katanya? Allahmu itu Raja. Berapa banyak kita dulu bilang cerita tentang Tuhan kepada orang, oh Tuhan itu gini, Tuhan itu gini, Tuhan itu gini. Terus orang itu bilang sama kita, samamulah Tuhanmu itu. Kenapa bisa gitu? Karena kita sendiri nggak jadi seperti yang apa yang kita bilang. Jadi orang itu nggak bisa lihat Tuhan di dalam hidup kita. Betul kan? Nggak ada penguasaan diri, nggak ada buah-buah roh di dalam diri kita. Bagaimana orang bisa melihat dan percaya kepada Tuhan kita? Nggak ada keserupaan kita dengan Kristus. Nggak ada karakter Kristus dalam diri kita. Bukan kita bilang kita menjadi orang yang 100% seperti malaikat langsung, enggak. Tapi kita berjalan di dalam Kristus itu hari demi hari. Kita bermetanoia terus bersama dengan Kristus, bertobat setiap hari dari semua yang kita anggap harus berubah. Dalam setiap kita apa yang perlu diubah nggak tahu, kita sendiri yang tahu. Ubahlah di dalam Kristus. Tapi firman Tuhan ini bilang orang yang melihat kita akan bersuka cita. Mereka bilang betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan orang pembawa berita yang mengabarkan damai. Dari jauh pun mereka udah lihat, oh itu jemaat AGF datang, mereka udah senang. Bahagia, ada orang mau datang ke rumahnya, senang semua. Atau pernah Bapak Ibu tahu seseorang mau datang ke rumahnya, udah mau datang dia, simpan semua. Simpan semua. Karena biasanya kalau orang ini datang ada aja yang hilang gitu, contoh. Enggak bersuka cita kan. Tapi ini mereka udah seneng, lihat dari jauh pun belum sampai. Masih mobilnya aja nampak datang, mereka udah semangat ini, udah senang ini. Karena mereka tahu apa yang akan disampaikan orang ini adalah kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Dan mereka bilang Allahmu itu adalah Raja. Dengan kata lain mereka setuju bahwasanya Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar, adalah Allah yang hidup. Kenapa Bapak Ibu? Karena hidup kita berubah. Karena selama kita hidup dengan Kristus ada satu peningkatan di dalam hidup kita. Karena itu janji Tuhan bagi kita. Tuhan akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan. Pastikan selama kita ikut Tuhan ada kemajuan di dalam Tuhan. Biar badan ini makin merosot, tapi jiwa kita, roh kita harus tetap mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Yang saya bicarakan ini Bapak Ibu di unseen, bukan di bagian fisiknya, tapi di baliknya itu, di alam roh, di dalam kejiwaan kita. Mari betul-betul kita berjalan bersama dengan Kristus. Secara badan masalah kan selalu ada. Secara badan akan selalu ada kekurangan. Kita pasti udah tahu hanya ada satu tempat yang gak ada masalahnya kan? Di mana? Kuburan. Bagi orang yang mati masalahnya enggak ada. Bagi kita saudaranya yang punya keluarga di situ yang mati, ada masalah juga. Kuburan mamamu udah rumput, oh iya pulang bersihin lagi. Kalau yang punya duit suruh orang kan jaga kan, tiap bulan bayar, kan masalah juga. Jadi masalah akan selalu ada, tinggal kita bagaimana melihatnya. Apakah kita berfokus kepada masalah atau kita mau alihkan pandangan kita kepada Tuhan, solusi daripada masalah itu. Yang terakhir Bapak Ibu, Yohanes pasal yang ke-12. Saya bacakan, nikmati sama-sama ya, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Nah, jadi Yesus bilang terang itu ada pada siapa sekarang Bapak Ibu? Pada kita. Dan kita nggak akan terang selamanya, betul nggak? Udah nanti sampai usia terkhusus sudah mulai redup. Baru kita pulang kepada Bapa dengan satu kesiapan yang luar biasa, dengan kemenangan yang luar biasa kan? Tapi Yesus bilang selama terang itu ada pada kamu, hiduplah sebagai anak-anak terang.
Jadi kalau kita kembalikan ke awal, kenapa mereka patok-patokan seperti yang kita bilang tadi. Suami patok istri, semuanya patok-patokan. Kenapa bisa? Karena mungkin mereka masih hidup tanpa terang. Hidup di dalam kegelapan, gak nampak apa-apa. Jalan kesandung, ya kan? Mau cari pintu pun gak dapat, raba-raba semuanya. Semuanya kacau. Tapi gitu terang itu terbuka, terang itu menyala, kita bisa melihat semuanya di dalam Kristus. Semua kita bisa di dalam Kristus. Dan Yesus pun bilang, enggak bisa langsung semuanya kita ambil kan. Kita perlu hikmat Kristus untuk merealisasikannya satu demi satu di dalam hidup kita. Itu sebabnya di dalam perjalanan kita bersama dengan Kristus, jangan lagi mau hidup di dalam kegelapan. Hiduplah di dalam terangnya Kristus itu. Berjalanlah bersama dengan Kristus. Bahwasanya memang iya kita masih gagal, iya memang kita masih mengalami bla bla bla, semua masih kita alami, segala kekurangan pasti masih ada. Tapi waktu iman kita tetap memandang kepada Kristus dan kita enggak mau lepas dari Kristus, kita akan terus berjalan dalam kemenangan dan kepada kemenangan. Hari ini mungkin kita di tanggal level 1, jalan terus, waktu kita jatuh duduk, udah pulih lagi kekuatannya, bangkit, jalan lagi, tak usah meratapi nasib. Kenapa aku jatuh, buang-buang waktu. Bahkan waktu kita jatuh pun, terduduk pun, udah diam aja dulu. Nggak usah renungi nasib. Gitu kuat, bangkit, berdiri, lari lagi, jalan lagi. Disitulah kita akan tetap naik, maju bersama dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Bilang sama sebelahnya, mari kita maju bersama-sama. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.